Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi 'asamal quluba minadh dhalali wa masaribit tafahah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ghamaran nufusa bil imani was sa'adah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Sehingga kita dipermudah, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju tempat ini, menuju taman surga, taman-taman surga, majelis ilmu, dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dosa-dosa besar. Alhamdulillah, kita sudah berada di dosa besar yang ke-44. Al-la'an, suka melaknat, banyak melaknat, tukang melaknat. Melaknat atau mengutuk, mencela. Laknat ini level tertinggi daripada mencela, ya. Jadi kalau sudah pada puncak pencelaan berarti laknat, mengutuk. Sebelumnya mari kita sedikit merenung ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, di dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kamu tidak memiliki urusan apa-apa. Laisa laka minal amri syai'un, ini ditujukan kepada Rasulullah. Ayat ini atau konteks ini Allah tujukan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Allah berfirman, kamu wahai Muhammad, laisa laka minal amri, tidak memiliki urusan apa-apa terhadap orang-orang kafir. Maksudnya Allah sedang menegur Rasulullah atau Rasulnya, jangan mencela person orang kafir kalau tidak ada indikasi-indikasi bahwa ia akan berada di dalam kekafiran atau di atas kekafiran sampai wafat, sampai meninggal. Kata Allah, aw yatuba alaihim, bisa jadi Allah menerima taubat mereka, bisa jadi yang tadinya engkau cela, yang tadinya engkau laknat, engkau kutuk, bisa jadi bertaubat dan Allah terima taubatnya. Atau bisa jadi au yu'adzibahum, atau bisa jadi
Allah mengazab mereka karena mereka tetap berada di atas kekafirannya. Ya, fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Jadi orang kafir, orang non muslim, orang yang tidak bersaksi kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengikuti syariat Islam, maka mereka semua adalah orang yang zalim. Tetapi dalam konteks ayat ini Rasulullah pun berbuat salah dan langsung ditegur agar tidak mencela atau mengutuk atau melaknat orang-orang kafir secara personnya. Kalau secara sifatnya, maka banyak hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang laknat dan akan dibahas nanti di dalam dosa besar ini. Ini kata kuncinya atau ini ayat utamanya, bahwa kita dilarang untuk melaknat, mengutuk orang kafir secara personnya, secara orangnya. Orang kafir saja kita dilarang untuk melaknat, apalagi kalau kita melaknat sesama muslim. Ya, sesama muslim lebih lagi. Maka di sini dosanya pun naik level kalau yang menjadi objek laknatnya adalah sesama muslim. Baik, itu tadi ayat Al-Qur'an. Kemudian kita sedikit merenungkan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau SAW bersabda, "Inni lam ub'atsu la'anan." Sesungguhnya aku itu tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, tidak diutus sebagai tukang melaknat. Wa innama bu'istu rahmatan, akan tetapi sesungguhnya aku itu diutus sebagai rahmat. Maka sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan kita, mari kita menjaga lisan kita. Karena sesungguhnya setiap dari kita memiliki senjata yang mematikan. Ternyata senjata mematikan itu tidak harus berbentuk kimia, ya, senjata kimiawi. Tetapi kita semua ternyata memiliki senjata yang sangat mematikan, yaitu lisan, lidah kita. Betapa ketika kita melaknat seseorang yang tidak pantas untuk mendapatkan laknat tersebut, itu sama saja dengan kita membunuhnya. Apalagi Rasulullah pernah mewanti-wanti, memberikan batasan agar kita jangan sampai bermudah-mudah untuk mencela sampai bahkan melaknat orang lain. Karena konsekuensinya apa? Konsekuensi melaknat orang, apalagi orang muslim, itu sama saja seperti membunuhnya. Man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti sedang membunuhnya, atau dia sama saja membunuhnya. Maka lisan kita yang tidak bisa kita jaga, yang tidak bisa kita kendalikan, dan kemudian mengeluarkan kata-kata laknat kepada orang lain, itu sama saja seperti senjata mematikan. Insya Allah. Baik, sebelum kita membahas pembahasan kita, tadi kita sudah sebutkan ayat dan juga hadis. Ayat yang menjadi inti dari pembahasan kita dan juga hadis yang menjadi inti dari pembahasan kita. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surat Ali Imran ayat 128. Dan kemudian hadis, inni lam ub'atsu la'anan innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidaklah diutus sebagai tukang melaknat, tapi sungguhnya aku itu diutus sebagai rahmat. Dan ini menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, tukang melaknat. Maka jangan sampai kita sembarang melaknat orang. Jangan sembarangan melaknat orang. Ada satu riwayat dari Imam Bukhari dalam sahihnya, an Umar bin Al-Khattab anna rajulan
ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Dari Umar bin Khattab bahwa dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Wa kana yulaqabu himaran. Dia digelari himar, ya. Dia memiliki gelar atau digelari dengan himar. Kenapa? Karena sering membuat Rasul tertawa. Ya, wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dia sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Satu ketika, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Suatu ketika Rasulullah pernah menderanya, menghukumnya, ya, mencambuknya karena kasus mabuk. Ya, si Abdullah ini satu ketika Rasulullah dapati sedang mabuk, ya, minum arak, maka Rasulullah pun menghukumnya, menderanya. Fa'utiya bihi yauman fa'amara bihi fajulid faqala rajulun minal qaum. Satu ketika lagi, ini orang ditangkap lagi dengan kasus yang sama, mabuk. Jadi kasusnya itu berulang-ulang gitu, nggak cuma sekali. Di lain kesempatan ditangkap lagi dengan kasus yang sama dan kemudian ya dicambuk lagi atas dasar mabuk, ya, atas dasar meminum arak. Faqala rajulun minal qaum, sampai ada satu statement gitu ya, ada satu komentar dari sahabat Rasulullah yang lain, ya, atau orang yang hadir ketika itu, kemudian ada yang berkata, ya, berkomentar, Allahumma l'anhu, ya Allah laknatlah dia ini, ya. Ya Allah laknatlah dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi, karena dia sering dihukum dengan kasus yang sama. Dia sering ditangkap karena kasus yang sama, yaitu mabuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anuh. Kemudian Rasulullah pun menengahi atau menyudahi, ya, komentar salah seorang yang hadir yang berkomentar tadi, ya, dengan mengucapkan kata-kata laknat atau mengutuk orang ini karena seringnya dia dihukum oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu melaknatnya, la tal'anuh, jangan kamu melaknatnya. Fa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kemudian Rasulullah bersumpah, demi Allah, yang aku tahu, kata Rasulullah, yang aku tahu bahwa orang ini meskipun dia berulang kali melakukan dosa besar, ya, mabuk kan dosa besar, tetapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Tetapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Memang jumhur atau mayoritas ulama kemudian melalui gambaran hadis ini berdalih dengan haramnya melaknat pelaku maksiat secara khusus. Ya, jadi ditujukan secara person gitu ya, langsung menunjukkan orangnya. Melalui hadis ini kemudian para ulama menghukumi dengan pengharaman. Haram hukumnya melaknat pelaku maksiat secara khusus. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, kalau di sini jumhur mengatakan haram, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika ada orang yang melaknat pelaku maksiat secara khusus, maka dia berdosa. Karena haram hukumnya. Haram itu sama dengan tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan terbebas dari dosa. Mendapat pahala, bahkan mendapat pahala. Akan tetapi Imam Ahmad menurunkan level hukumnya, tidak sampai haram tetapi makruh. Makruh hukumnya bagi setiap orang melaknat setiap pelaku dosa secara khusus. Jadi beberapa ulama memandang haram hukumnya, ulama yang lain Imam Ahmad memandang hukumnya adalah makruh. Sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah. Ada lagi ulama lain yang berpendapat, Ibnul Jauzi mengatakan boleh. Kalau boleh berarti ya tidak ada konsekuensi pahala dan dosa. Karena berat ya konsekuensinya itu, kalau kita menghukumi satu perkara itu ada konsekuensi di belakangnya. Kalau haram konsekuensinya apa? Dilakukan berdosa, ditinggalkan pahala. Kalau makruh
ditinggalkan pahala, dilakukan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Kalau jawaz atau boleh, ya tidak ada unsur pahala dan dosa. Kenapa kemudian Ibnu Jauzi mengatakan boleh? Berpendapat dengan laknatnya para malaikat terhadap wanita yang menolak ajakan suaminya ketika diajak untuk berhubungan. Kemudian istrinya menolaknya, maka malaikat melaknat si wanita ini. Kemudian di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Syekh Syamsuddin Ar-Ramli, ya, muallif daripada Nihayatul Muhtaj, menyebutkan boleh melaknat jika tertuju kepada orang kafir dan orang fasik. Boleh melaknat jika tertuju kepada orang fasik dan orang kafir. Orang fasik di sini maksudnya adalah orang-orang yang melakukan dosa besar dan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar. Sama saja dengan melakukan dosa besar. Namun menurut jumhur sebaiknya jangan. Ya, tidak boleh melaknat orang kafir sekalipun atau orang fasik sekalipun, karena Rasulullah pun ditegur oleh Allah, ya. Rasulullah pernah melaknat orang kafir dengan menyebutkan nama-nama secara khusus, maksudnya secara personnya di dalam doa kunutnya, tetapi kemudian Allah melarangnya dan memerintahkan untuk bersabar dan justru mendoakan kebaikan buat orang-orang kafir yang dilis nama-namanya tadi oleh Rasulullah dengan laknat ketika kunut, ya. Jadi ini permasalahan ini sebenarnya intinya adalah simpelnya kita jangan atau tidak boleh melaknat orang kafir secara personifikasi, ya, secara personalisasinya, secara orangnya, secara khusus, kecuali kalau dia sudah mati. Oh, nggak apa-apa. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, maka boleh saja. Ya boleh, ya, hukumnya boleh. Boleh untuk melaknat mereka yang mati di atas kekafiran. Tapi kalau masih hidup, sebaiknya jangan, ditinggalkan saja. Ya, kita tidak punya kepentingan apa-apa, kita tidak punya urusan apa-apa dengan orang-orang kafir yang masih hidup, orang fasik, ya, yang melakukan dosa-dosa besar ketika hidup, sebagaimana firman Allah tadi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka di sini jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam melaknat. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an. Seorang mukmin itu tidak layak, ya, untuk menikam, ya. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka atau bermudah-mudahan di dalam menikam. Ta'an menusuk. Maksudnya menusuk apa? Menusuk di sini bisa diartikan adalah mencemarkan nama baik, mencoreng harga diri orang lain, ya. Mencela itu juga masuk dalam kategori ta'an, ya. Secara arti asalnya adalah menikam, tetapi di sini bisa masuk dalam pengertian mencela. Seorang mukmin itu tidak layak untuk suka mencela. Bukanlah orang yang suka mencela, walal la'an, dan juga bukanlah orang yang suka melaknat. Walal fahish, dan juga bukanlah orang yang suka melakukan perbuatan keji, berkata keji. Walal badhi, dan juga berkata-kata kotor. Jadi ini ciri seorang mukmin itu adalah menghindari dari hal-hal yang disebutkan tadi. Karena tidak layak, tidak pantas seorang muslim itu atau seorang mukmin, di sini dikatakan mukmin, ya, tidak layak seorang mukmin itu bergelarkan suka mencela, suka melaknat, suka berkata-kata keji, dan juga suka berkata-kata kotor. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih, atau di dalam riwayat yang lain, la'nul mu'min kaqatlihi. Barang siapa yang melaknat saudara muslim yang lainnya, orang mukmin yang lainnya, maka dia sama saja seperti membunuhnya, ya, maka dia seperti membunuhnya. Kemudian melaknat secara khusus atau menyebut orangnya hendaknya tidak dilakukan bagi kita seorang mukmin. Dan tidak mengapa melaknat secara umum, ya. Kalau mau melaknat jangan secara khusus, tetapi secara umum terhadap pelaku dosa besar,
Karena Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, melaknat pemakan riba dan yang memberi riba, kemudian melaknat juga yang mencatat dan saksinya dalam aktivitas ribawiyah, melaknat wanita bertato dan sebagainya. Nanti akan disebutkan jenis-jenis laknat secara umum. Karena banyak sekali hadis-hadis atau lafaz-lafaz yang unsurnya adalah unsur mengutuk, melaknat, tetapi tujuannya atau ditujukan secara umum. Karena yang dilaknat itu adalah sifatnya, perilakunya, bukan orangnya. Gitu. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita, yaitu al-kabiratur rabi'atu wal arba'un, dosa besar yang ke-44. Al-la'an, tukang melaknat atau suka atau banyak melaknat. Laknat ini bisa diartikan dengan mengutuk atau mencela. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun. Mencela, mencaci seorang muslim adalah satu perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang muslim atau membunuhnya berarti dia adalah sebuah kekafiran. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Wa fi sahih Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang-orang yang suka melaknat itu tidak punya penolong dan juga tidak bisa menjadi saksi di hari kiamat kelak. Di sini ada note atau catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap pembahasan kita, yaitu la'an, ya, tukang melaknat. Syekh Utsaimin berkata, at-talaffuz bil la'an was-sab wasy-syatm, mengucapkan kata-kata laknat, kata-kata kutukan, wasab mencela, wasyatam dan mencaci sama saja. Wattanaqqus linnas, merendahkan orang lain, merendahkan harga diri orang lain, mencemarkan nama baik orang lain sama. Qala ta'ala, masuk dalam keumuman firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling mengejek dengan lakop-lakop atau menggelari orang atau teman kita dengan gelar-gelar yang buruk. Itu sama, dalam kategorinya sama dengan masuk dalam ranah ayat ini. Ayat ini mengatakan wala tanabazu bil alqab, surat Al-Hujurat ayat 11. Lengkapnya, redaksi lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala tanabazu wala talbisu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian menggelari orang-orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin, mencela seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Wa qala laisal mu'min bit-ta'an. Ya, sudah kita sebutkan juga. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, walal la'an, dan juga suka melaknat, walal fahish walal badhi, dan juga bukanlah orang yang suka berbuat keji, berkata-kata keji, dan juga al-badhi, berkata-kata kotor. Ya, berkata-kata kotor. Di setiap daerah ada istilah-istilah yang hanya dipahami oleh daerah setempat, maka kita hindari istilah-istilah yang dia itu mencerminkan kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata yang kotor. Fal mu'min yasunu lisanahu, maka seorang mukmin hendaknya menjaga lisannya. Anit tafawwu bis sibabi wasyatam, dari suka mengumbar celaan, mengumbar cacian. Wa asyaddu dzalikal la'an, dan yang paling atas lagi levelnya, level cacian atau celaannya adalah melaknat, mengutuk. Fa innal la'nata idza sadarat minhu ila ghairi mustahiq fa innaha tarji'u alaihi kama akhbara bidzalikan nabi. Jika kata-kata laknat itu keluar dari lisan seorang, maka dia itu seperti keluar seperti peluru yang harus
kena sasaran. Karena setiap peluru yang kita tembakkan dari senapan, dia pasti akan menyasar. Dia pasti akan menyasar kemana yang dia tembakkan arahnya. Maka setiap kata-kata celaan, kata-kata laknat, kata-kata kutukan, itu pasti akan meluncur untuk menuju sasarannya. Jika yang dituju itu tidak berhak untuk kena, maka waliyadzubillah balik lagi ke orang yang ngomong. Bahaya, senjata makan tuan. Seperti bumerang, ketika kita melemparkan bumerang, syukur kalau kena sasaran, kalau enggak balik. Kita yang jadi sasarannya. Maka kata-kata ini harus kita kendalikan, harus kita manage dengan baik. Jangan sampai kita bermudah-mudah, sekali lagi sebagaimana inti yang telah disebutkan di awal tadi, jangan bermudah-mudah untuk melaknat, untuk banyak mencela, ya, mengutuk orang lain, mengutuk binatang, mengutuk benda-benda yang kita miliki, sampai pun kendaraan yang kita miliki. Jangan pernah sampai kita mengutuknya. Jangan sampai pernah kita mengutuknya. Baik, kita lanjutkan. Fala yajuzul mu'min an yasta'mila al-la'n la fi haqqil adamiyyin, kata Syekh Utsaimin. Dilanjutkan, maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengeluarkan senjatanya tadi. Ya, senjata kita itu tadi mematikan, kata-kata celaan, kata-kata laknat, kata-kata kutukan. Tidak boleh kita gunakan itu. Tidak boleh, kata Syekh Utsaimin, jangan digunakan itu senjata itu. Tidak pada orang, ya, makhluk hidup berupa manusia yang lain, tidak juga ditujukan kepada hewan-hewan, tidak juga ditujukan kepada rumah, tempat tinggal, apapun tempat kita kerja misalnya, dan juga bentuknya semuanya, mau benda hidup atau benda mati. Tidak berhak kita untuk mengeluarkan senjata kita yang mematikan tadi, yaitu mengutuk. Ya, karena ini kata Syekh Utsaimin, kalimah syani'ah, satu kata yang buruk, yang hina, dan tidak pantas seorang muslim untuk mengatakannya, mengeluarkannya. Ini sama aja kayak lebah ya. Kalau lebah itu mengeluarkan senjata utamanya, dia kan mati ya. Sama. Sejatinya ketika kita mengeluarkan senjata kita yang mematikan berupa laknat, ya, lisan kita ucapkan kata-kata laknat kepada siapapun yang kita tujukan, hati-hati. Ini mematikan. Ini mematikan. Baik, kita lanjutkan. Wa qad aqaba Nabi sallallahu alaihi wasallam man la'anat naqataha. Di sini ada satu kisah. Ketika ada seorang perempuan dihukum, Nabi Muhammad menghukum seorang perempuan yang melaknat atau mengutuk untanya, hewan tunggangannya. Apa hukumannya? Agar dia melepaskannya. Udah, kamu mengutuk hewan ini untuk apa akhirnya? Ya nggak ada manfaatnya lagi, udah dilepasin aja nih hewan. Ya, hukumannya agar dilepaskan saja. Ya. Qala Imran bin Husain, kalau orang kita itu bahasanya tuh kendaraan pembawa sial gitu kali ya. Nah, ini kalau udah bahasanya pembawa sial, ngapain diopeni gitu kan? Lah tiap hari dikutuk gitu loh, dicela, dicacing, ngapain? Ya Allah, ngapain gitu kan? Kita mencela kendaraan kita, mencela benda-benda yang kita miliki. Nanti yang ada itu tadi balik ke kita, jadinya kita nggak bisa mendapatkan manfaat dari apa-apa yang kita kutuk, apa-apa yang kita laknat. Jadi kisahnya begini. Dari Imran bin Husain, bainama Rasulullah fi ba'di asfarih, suatu ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan, ya, di dalam safarnya, kemudian atau tiba ada perempuan dari Ansor, ya, dari kalangan Ansor, melaknat ontanya. Jadi ketika itu ontanya itu sepertinya merepotkannya gitu ya. Ontanya merepotkan si pemilik onta ini, akhirnya dilaknat gitu. Ya bahasanya apa ya? Nggak bisa dikendalikan gitu ontanya. Kemudian terdengarlah kata-kata jelek ini ya ke telinga Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah berkata atau bersabda, "Khudu ma'alaiha."
kamu ambil barang-barang yang ada di ontamu. Ini kan kendaraan ya, kayak kita punya motor, punya mobil gitu kan. Ya tiba-tiba kita sial nih mobil ya kan, atau motor, astagfirullahaladzim. Intinya kita mengutuk kendaraan kita. Ya ini waktu itu kendaraannya berupa onta. Jadi ontanya itu sedang dalam perjalanan membawa barang-barang gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah, udah ambil barang-barang yang di atas ontamu itu, kemudian lepaskan dia. Ya fa innaha mal'unah, karena dia sudah terkutuk. Ya. Kendaraanmu ini, ontamu ini sudah terkutuk, sudah kamu kutuk. Kemudian berkata Imran yang meriwayatkan hadis ini, yang melihat atau saksi hidup kasus ini ya, atau kejadian ini, fa ka'anni anzur ilaihal an tamshi finnas. Kemudian aku perhatikan onta itu ketika sudah dilepas ya oleh si pemilik ontanya tadi, berjalan di antara manusia, di tengah-tengah manusia, tidak ada yang mengganggunya lagi. Ya sudah, dilepas aja gitu. Kemudian sabda yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna arbar riba istitalatul mar'i fi 'irdi akhil muslim." Riba yang paling riba adalah mencemarkan nama baik saudara muslim yang lainnya, menjatuhkan harga diri muslim lainnya. Ini riba yang paling riba. Ya, merendahkan harga diri orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Maksudnya yang muslim ya, sesama muslim. Dari Amr bin Qais qala idza raqiba ar-rajulu dabbatahu qalat. Dari Amr bin Qais, jika seseorang menunggangi tunggangannya, kendaraannya, maka kendaraan itu waktu zaman dulu ya hewan tunggangan. Maka hewan tunggangan ini akan berkata, Allahumma ja'alhu bi rafiqan rahima. Ya Allah, jadikanlah tuanku ini yang menaiki aku ya, rafiqan rahima, menjadi orang yang berbelas kasih. Berbelas kasih ya, rahim, kasih sayang, rafiq berbelas ya, memiliki belas kasih gitu. Berbelas kasihan kepadaku. Fa idza la'anaha qalat ala a'sanan lillah. Tapi jika si pemilik onta ini atau pemilik tunggangan ini melanat tunggangannya, kendaraannya, maka berkata tunggangan ini, wahai para pelaku maksiat, karena dia sedang bermaksiat, dosa besar melaknat ini ya. Hei para orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, semoga Allah melaknat kamu gantian gitu. Maka kita coba lihat ya motor kita, mobil kita gitu ya. Jangan kita kemudian bermudah-mudah mengutuk ya. Dia yang sudah menemani kita pergi kemana-mana ya kan. Bukan kita harus menjadikan dia seperti kekasih, enggak gitu. Maksudnya dirawat lah. Ini motor sudah membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat, maka kita juga layak memberikan penghargaan berupa dicuci, ya, dibersihkan, diservis, agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik buat kita. Karena salah satu kebahagiaan adalah, atau sumber kebahagiaan dari 3 sumber kebahagiaan, salah satunya adalah kendaraan yang prima, ya, kendaraan yang sehat. Maka kita tentunya menginginkan kita memiliki kendaraan adalah kendaraan yang tidak rewel. Kalau rewel lebih baik dijual aja. Ya, tidak perlu kita mengutuknya, udah dijual aja. Mohon maaf ya, kita berpisah. Ya karena kamu selalu rewel gitu ya. Dikit-dikit minta jatah servis ya, mending saya jual aja gitu. Enggak apa-apa. Jangan dikutuk. Kasihan nanti kalau dikutuk, dijual pun nanti dipakai orang lain celaka. Karena dia udah membawa label kutukan gitu kan. Karena udah tersematkan di dalam bodinya ya, kendaraan kita itu terkutuk gitu. Maka jangan kita mengutuk kalau memang kita sudah tidak sayang lagi dengan kendaraan kita misalnya gitu. Atau rumah yang kita tinggali. Ya sudah, jual aja. Baik, kita lanjutkan. Pasal berikutnya ini adalah pasal yang berkaitan dengan jenis-jenis perilaku yang dilaknat secara umum. Ya. Perilaku atau sifat-sifat yang mendapatkan konsentrasi dari Allah berupa laknat dan juga Rasulnya. Apa saja? Banyak ternyata ya Allah. 50-an mungkin lebih ini ya. Hadis-hadis yang berkenaan dengan laknat atau kutukan.
Langsung kita masuk kepada pasal berikutnya adalah fi jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairul muayyanin. Pasal di mana boleh kita melaknat para pelaku maksiat secara umum. Ya, secara umum. Yang dia memang terkenal dengan perbuatan maksiatnya, bukan perilaku pelakunya ya. Berarti perbuatan maksiat secara umum. Sebagaimana firman Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Jadi setiap pelaku maksiat, pelaku dosa besar, mereka semua adalah masuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, maka kata Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, ingatlah bahwa laknat Allah, kutukan Allah itu selalu menyertai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang suka bermaksiat. Jadi tatkala kita bermaksiat, sejatinya laknat Allah sedang bersama kita, atau kita sedang berada di circle laknat. Bagaimana kita keluar dari circle laknat tersebut? Ya tobat, sudahi perbuatan maksiat kita, perbuatan dosa besar yang kita lakukan. Karena setiap perbuatan maksiat atau perbuatan dosa besar itu semuanya adalah masuk dalam kategori zalim. Dan orang-orang yang zalim, maka laknat Allah selalu menyertainya. Kemudian firman Allah yang lain, summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Ini adalah perbuatan mubahalah ya. Perbuatan mubahalah adalah di saat ada dua orang yang tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak mau mengaku siapa yang dusta, siapa yang bohong. Akhirnya ada istilahnya sumpah mubahalah gitu. Yang intinya siapa yang dusta terhadap perkara ini, maka Allah akan melaknat atau laknat Allah bersama dengannya. Ya, ini adalah konsekuensi mubahalah. Ada dua orang yang mempertahankan pendiriannya masing-masing dalam satu perdebatan misalnya, atau satu permasalahan, dan akhirnya pasti di antara salah satunya ada yang dusta, ada yang salah, ya, ada yang tidak benar gitu. Wa sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Allah nih, perilaku laknat yang pertama disebutkan di sini ya secara umum adalah perilaku riba. Orang yang makan riba dan orang yang memberinya. Ya, nyuguhi ya, maksudnya kita yang mengajukan, ada yang menyuguhinya gitu ya. Kalau dalam transaksi lah gitu ya. Dalam satu circle transaksi pasti ada dua orang yang bertransaksi dan ada juga yang menyaksikan dan juga ada yang menyatatnya. Jadi semua transaksi ribawiyah itu semua masuk dalam circle laknat. Oh ini bahasanya keren banget ya, circle laknat gitu ya. Satu kisaran pusaran laknat gitu. Kemudian perilaku yang berikutnya yang mendapatkan laknat Allah adalah perilaku muhallil dan muhallal lahu. Ini sudah lewat ya pembahasan dosa besar muhallil dan muhallal lahu. Allah melaknat pelaku muhallil. Muhallil itu berarti orang yang sengaja masuk ya ke dalam circle laknat berikutnya, yaitu mengajukan diri untuk menikahi mantan istri orang. Jadi ada orang dia masih cinta kepada istrinya tapi sudah talak 3. Kalau talak 3 kan nggak boleh rujuk. Maka kemudian dia menyuruh si suami ini, mantan suami menyuruh orang lain, orang ketiga untuk kamu nikahin dulu lah istriku. Habis itu talak ya, jangan diapa-apain. Nanti aku bisa nikah lagi. Nah itu. Jadi si suami dan si orang ketiga yang disuruh untuk menghalalkan ya, namanya muhallil, menghalalkan ya, sebagai penengah untuk menghalalkan kembali mantan suaminya, ini juga mendapatkan laknat. Karena ini seperti sandiwara. Kalau mau balik ya normal aja gitu loh. Berjalan dengan normal, jangan ada paksaan atau skenario-skenario. Kalau suami ingin balikan lagi dengan mantan istrinya yang sudah ditalak 3, maka biarkan mengalir. Dia nikah lagi dengan orang lain, mengalami biduk rumah tangga yang normal, kemudian terjadi perceraian, kemudian tidak dirujuk, nah baru boleh balik lagi. Tapi kalau dalam kasus muhalil ini pengen jalan pintas ya, pengen shortcut gitu kan, biar cepat bisa balikan lagi. Ya namanya juga suami istri ya, kadang-kadang marah-marahannya itu ya kayak anak kecil ya kan, sekarang marah nanti sayang-sayangan lagi ya, begitulah. Maka bagi para suami berhati-hati dengan kata-kata talak. Tidak boleh sembarangan untuk
bermudah-mudah mengucapkan kata talak. Kemudian laknat yang berikutnya adalah Allah melaknat wasilah wal mustausilah. Orang-orang yang menyambung rambut dan yang memakaikannya, ya kan pasti kan ada dua orang ya kan, orang yang diminta untuk menyambung rambut dan yang menyambungkannya. Wasimah, mustausimah, mentato, ya perempuan yang mentato dirinya dan yang mentatokannya, pelaku tatonya. Ya. Objek dan subjek, intinya gitu aja, objek dan subjek. Namisah, mutanamisah, mencabut alis dan yang melakukannya, ya, subjek-subjek. Sudah azan ya? Kayaknya azan dulu aja. Tafadhal, siapa yang azan? Belum? Wah, anda pikir sudah azan tuh. Ternyata belum. Baik, kita lanjutkan aja kalau begitu. Kemudian sabda Rasulullah yang berkaitan dengan laknat secara umum, ya, al-wasilah yallati tasilu sya'raha, ya, yang menyambung rambut. Kemudian mustausilah berarti yang melakukannya. Namisah yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut, ya, yang minta dicabut dan yang mencabutkannya. Kemudian berikutnya la'anal saliqah, la'nas saliqah wal haliqah wasyaqah. Di sini ada kata saliqah, haliqah, syaqah. Apa itu saliqah? Di sini dijabarkan adalah perempuan yang meninggikan suaranya ketika musibah datang, ya, maksudnya adalah seperti tidak terima dengan takdir, ya, terlalu berlebihan dalam meratapi musibah yang dialaminya. Wal haliqah allati tahliqu sya'raha indal musibah, perempuan yang ketika mendapatkan musibah dia cukur rambutnya karena bukan sedang kena kanker, ya, tetapi musibah apapun, kemudian dia cukur sebagai bentuk kesedihan gitu misalnya, sebagai bentuk ratapan gitu. Dan yang ketiga syaqah allati tashuqqu thiyabaha indal musibah, dan perempuan yang ketika musibah datang, ya, mendatanginya, dia menyobek-nyobek bajunya. Ya, jadi itu perilaku-perilaku ketika tidak sabar ketika musibah datang menghampiri, ya, tadi meninggikan suaranya, meraung-raung, berteriak-teriak, kemudian mencukur rambutnya, kemudian yang ketiga adalah menyobek pakaiannya. Kita lanjutkan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam bersabda juga Rasulullah SAW, la'anal musawwirin. Rasulullah melaknat para tukang gambar. Ini secara umum. Jadi perilaku atau perbuatan-perbuatan yang dilaknat ini agar kita hindari karena masuk dalam sirkel laknat. Tukang gambar masuk juga dalam sirkel laknat. Yang berikutnya, orang yang mengubah ukuran tanah. Makanya ketika kita bersinggungan, ya, dengan atau berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah, itu jangan sampai kita berlebihan. Apalagi kalau dirubah ukurannya, yang seharusnya cuma hak kita sekian, kita lebihkan gitu, ya, kita tambahi. Wah, ini masuk juga dalam sirkel laknat. Yang mengubah batas tanah gitu. Kemudian yang berikutnya, la'anallahu man la'ana walidaih. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. Ya, Allah melaknat orang-orang yang melaknat atau mengutuk orang tuanya. Bisa juga dengan mencela orang tua temannya, yang berakibat temannya balik mencela atau melaknat, menghina orang tua kita. Nah, ini, ya, jangan sampai terjadi. Wala'ana man sabba ummah, dan juga Allah melaknat setiap orang yang mencaci ibunya, menghina ibunya. Sedikit lagi kita lanjut. Wa fi sunan anna qala la'anallahu man adalla a'ma 'anit thariq. Di dalam sunan, di sini yang dimaksud dengan sunan di sini adalah Tabrani, ya, atau Hakim atau Baihaqi. Kemudian berikutnya adalah Allah melaknat orang yang ngeprank, ya, bahasa kita, ngeprank orang buta dari jalannya. Ada orang buta jalan, ya, dia tidak usah kita ganggu atau tidak usah kita tunjukin, dia insya Allah sudah bisa, ya, dengan perasaannya dia, indera perasanya dia ketika berjalan. Ini dirubah alur jalannya, pak ke kiri, masuk lubang,
Diprank ya orang ini, orang buta. Ya Allah, ini terlaknat dia ini. Makanya ya hati-hati ketika kita mau bersenda gurau, bercanda, ngeprank ya. Ini dosa besar ya, ngeprank itu dosa besar. Kemudian kita lanjut lagi, la'anallahu man ata bahimah. Masya Allah, wali'adzubillah. Allah melaknat setiap orang yang menggauli hewan. Masya Allah. Wala'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah juga melaknat setiap pelaku homoseks. Ya. Subjek, objek, pasif ataupun aktif, semuanya masuk dalam kategori laknat setiap pelaku homoseks. Wa annahu la'ana man atakahinan. Allah juga melaknat siapa saja yang mendatangi dukun, au ata imra'atan fi dubriha, atau menggauli istrinya di duburnya bukan pada tempatnya. Wala anan naihah wa man haulaha wala ana man amma qauman wa hum lahu karihun. Dan di sini juga Allah melaknat setiap perempuan yang meratapi dengan berlebihan ya, meratapi musibah dengan berlebihan, meratapi kematian ya, kematian keluarganya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ini lucu ya, di beberapa negara itu malah jadi profesi ya kan? Ada ya profesi ikut nangis gitu. Menunjukkan bela sungkawa karena kasihan kalau dia sendirian ya ketika nangis gitu. Akhirnya dia ngundang job orang yang kerjaannya cuma nangis gitu. Ya Allah, ini terlaknat ini. Hati-hati, ini pekerjaan bukan pekerjaan yang halal, ini pekerjaan yang terlaknat ini. Karena dia nggak tahu. Di beberapa negara seperti itu ada ya, pekerjaan yang aneh-aneh. Salah satunya ya pekerjaan di calling, tolong dong aku lagi meratapi nih, ada yang meninggal. Ya oke, berapa orang yang mau didatengin? 10, ya udah. Kerjaannya cuma nangis ya. Padahal dia nggak tahu apa yang dia tangisi, pokoknya nangis aja. Allahu Akbar. Wala ana man amma qauman wa hum lahu karihun. Dan Allah juga melaknat setiap orang yang memajukan diri ya, mengajukan dirinya untuk menjadi pemimpin rakyat yang tidak suka kepadanya. Padahal rakyat nggak suka, tapi dia secara PD-nya ya, dengan PD-nya dia mengajukan diri untuk memimpin daerah tersebut. Padahal rakyat daerah itu atau orang daerah itu tidak suka terhadap kepemimpinannya. Wala'anallahu imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Allah juga melaknat setiap perempuan yang tidur di malam hari dengan catatan suaminya jengkel dengannya. Hati-hati. Kalau ingin tidur malam, pastikan dulu suami jengkel apa enggak sama kita. Jangan sampai kita cuek ya sebagai perempuan, apalagi kalau tanpa alasan apapun ya, misalnya membiarkan suami nelongsoh ya, bahaya. Maka kita harus mulai mengoreksi diri, terutama untuk ibu-ibu. Wala'ana rajulan sami'a hayya 'ala shalah hayya 'alal falah tsumma lam yujib. Allah juga melaknat setiap orang yang sudah mendengar hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, perintah untuk salat, perintah untuk menuju kemenangan, tapi enggak dijawab panggilannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Setidaknya ketika kita mendengarkan azan, kita menjawab atau menimpali ya, ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab panggilannya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, karena di sini ada unsur laknat bagi siapa saja yang tidak menjawab atau ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah tidak menjawab panggilan. Maksudnya ini lebih kepada mendatangi panggilan itu maksudnya ke masjid ya untuk sholat. Atau perempuan di rumah untuk segera menunaikan sholat. Kemudian laknat berikutnya adalah man dzabaha li ghairillah, siapa saja yang menyembelih untuk tujuan selain Allah ya. Ditujukan untuk selain Allah ya. Menyembelih atau apa istilahnya itu kalau kita tuh
Ya banyak ya ritual-ritual kayak gitu di tengah-tengah masyarakat. Intinya adalah seperti semacam sajenan gitu ya, atau tumbal atau apalah gitu. Maka ini adalah laknat ya, terlaknat mereka-mereka atau orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat berikutnya kepada para pencuri, sariq. Orang yang mencuri terlaknat. Orang yang mencela para sahabat, Allah laknat. Wala'anal mukhannisina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka setiap manusia itu berada di atas fitrahnya saja. Laki-laki ya fitrahnya sebagai laki-laki, mengenakan pakaian laki-laki yang biasa dipakai ke masjid untuk sholat berjamaah, bekerja untuk mencari nafkah. Ini tabiat laki-laki. Banyak tabiat-tabiat yang seharusnya kita jaga sebagai seorang laki-laki. Kemudian perempuan ya sesuai dengan tabiatnya atau kodratnya, mengenakan pakaian perempuan, kemudian menjaga kesucian kehormatan dirinya dan juga kehormatan keluarganya, dan tentunya tidak bekerja ya, karena tidak wajib bagi perempuan bekerja. Kalaupun harus bekerja ya bukan dalam rangka mencari nafkah, karena nafkah itu yang mencari adalah para lelaki. Kalau yang mencari nafkah perempuan, di mana letak martabat seorang laki-laki? Kebalik kodratnya. Kodrat perempuan itu tidak digunakan atau tidak ditujukan untuk bekerja. Ya, bekerja dalam rangka ya mencari nafkah. Kalau dia bekerja dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka misalnya pendidikan, ya tidak dalam mencari nafkah sekali lagi, dan tidak mengabaikan kewajiban seorang perempuan terhadap keluarganya, maka silahkan saja. Baik, kita lanjut. Kemudian mutasyabbihina minar rijal bin nisa, ya kalau tadi mukhannisin itu adalah bukan menyerupai, tetapi lebih ke arah dia berusaha untuk menjadi laki-laki yang perempuan atau perempuan yang laki-laki ya. Pressingnya beda. Kalau yang selanjutnya mutasyabbih itu cuma menyerupai, tapi kalau sudah mukhannis bahkan sampai kepada merubah alat kelamin, waliyadzubillah, ini masuk mukhannis. Tapi kalau mutasyabbih hanya menyerupai saja. Tapi juga masuk dalam sirkel laknat yang disebutkan. Mau laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki sama. Kalau tadi mukhannisin minar rijal wal mutarajjilat itu lebih levelnya, tidak hanya sekedar menyerupai, tapi kayak aku ini salah kodrat ya, aku ini kayaknya perempuan ya, bukan laki-laki. Atau yang perempuan, aku ini harusnya laki-laki nih, bukan apa bahasanya tuh? Ada istilahnya tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Dilahirkan bukan tidak sesuai dengan apa ya, jati diri ya gitu, apalah bahasanya. Oke. Yang selanjutnya perempuan memakai pakaian laki-laki, laki-laki memakai pakaian perempuan. Insya Allah. Ini detail banget ya untuk masalah ini ya. Tidak boleh loncat loncat kepribadian, harusnya laki-laki ya, kepribadian laki-laki. Kalau suaranya dia seperti perempuan, ada upaya ya, ada upaya untuk merubah, jangan terima ya. Ada kan beberapa laki-laki itu yang kayak perempuan gitu, jangan dibiarin, tetapi diupayakan untuk menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Yang perempuan juga sama, perempuan kok petakilan, jangan. Perempuan tuh nggak petakilan gitu loh, lembut ya kan. Laki-laki juga tidak kemayu ya. Suaranya kalau memang aku kan suaranya dari kecil emang begini, ya sudah diupayakan ya. Latihan vokal kayak gitu ya, latihan marah-marah gitu, latihan teriak-teriak begitu misalnya. Intinya adalah diupayakan, dia ini laki-laki harus jadi laki-laki, bekerja. Baik, kemudian berikutnya, laknat berikutnya bagi orang yang buang kotoran sembarangan. Wah ini ya Allah, kasihan nama terminal ya, itu jadi objek sasaran buruk ya. Wih ambunes kayak terminal. Padahal bisa jadi terminalnya tuh bersih gitu kan, kayak di Solo ya. Wah tidak sedang
promosi ya, tapi terminal Solo paling enggak ya bersih lah. Ya di Surabaya juga bersih kok. Tapi istilah terminal nih kayaknya udah buruk ya. Wah ambunes koyo nang terminal. Ya Allah. WC ini kok koyo nang terminal apa? Jangan WC ya, jalan ya Allah. Sebelum orang melaknat, Allah sudah melaknat duluan masalahnya. Jadi orang-orang yang suka buang hajat sembarangan, entah itu BAB, BAK ya, itu tidak cuma Allah yang sebelum manusia yang lain melaknat, Allah sudah melaknat duluan yang kayak gitu. Kemudian kita persingkat saja. Allah melaknat juga orang yang berusaha memisahkan suami istri. Apa bahasanya tuh ya? Laki-laki perebut cewek apa sih, pelakor ya, dan satu lagi lah apa itu. Ya pokoknya hal-hal yang berkaitan untuk dalam rangka merusak hubungan rumah tangga seseorang itu Allah laknat itu para pelaku yang kayak gitu. Kemudian Allah melaknat suami yang mendatangi istrinya yang lagi haid, mendatangi istrinya di duburnya, atau seorang muslim yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam atau mengisyaratkan ya, mungkin hanya main-mainan ya, tapi ini dilaknat. Bahayanya apa sekali lagi, hal-hal yang berbau laknat ini harus kita hindari, karena kalau tidak itu balik lagi ke kita gitu loh. Niatnya cuma main-mainan tapi bisa kena beneran nanti kan. Wala ana man as-sadaqah, Allah melaknat juga orang yang enggan membayar zakat. Wala ana man intasaba ila ghairi abihi, orang yang menisbatkan dirinya bukan kepada ayahnya ya, nasabnya tidak mau kepada ayahnya tapi maunya sama yang lainnya. Allah Akbar. Au tawalla ghairu mawalih, atau dia memimpin tetapi bukan pada bidangnya, mungkin seperti itu maksudnya ya. Dia memimpin satu apa namanya, satu pekerjaan atau satu tetapi bukan pada faknya, keahliannya. Wala ana man kawadabatu fi wajhiha, menempelkan ini apa ya, hadis ini kayaknya harus dicermati lagi nih yang hal-hal yang seperti ini nih. Karena jarang ya terjadi di apa namanya zaman kita. Menempelkan atau mengkau-kau itu maksudnya kayak mencap gitu ya, mencap binatangnya di wajah kita. Maksudnya gimana ya? Bukan mentato ya, tapi apa ya? Mencap stempel ya gitu ya. Tapi di wajah kita gitu. Atau di wajah anunya, hewannya ya. Gak boleh dong kayak gitu ya. Kan kalau kuda itu biasanya kalau orang-orang kafir itu kayak dikasih stempel, ini kuda juara gitu kan. Stempel, plok gitu ya. Wah, ternyata dilaknat ya. Ternyata dilaknat ya Allah. Karena menyakiti hewan. Wala ana syafi' wal musyafa fi haddin min hududillah. Allah juga melaknat orang yang memberikan bantuan atau mengajukan bantuan ketika sudah di meja persidangan. Karena kalau kasus itu sudah naik ke meja hakim, itu tidak ada lagi apa namanya belas kasih gitu ya, tidak ada lagi bantuan. Ya, tidak boleh ada bantuan, tidak ada belas kasih atau memintakan mengupayakan belas kasihan gitu. Sudah ditetapkan hukuman cambuknya 40, nggak ada banding ya kalau dalam Islam itu. Misalnya hukuman bagi pelaku apa misalnya pezina atau orang yang dan bla 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 yang had ya, hukuman had ya, sekali lagi hukuman had itu hukuman yang sudah jelas karena Allah yang memberikan aturan. Maka tidak boleh ada syafi' wal musyaffa, nggak boleh ada yang belas kasih dan mengupayakan belas kasih kalau sudah naik ke meja hakim. Wala anal mar'ah idza kharajat min dariha bi ghairi idzin zaujiha, Allah juga melaknat perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Wala anaha idza batat hajirata firasyi zaujiha hatta tarji, dan juga Allah melaknat perempuan, para istri, ibu-ibu yang tidur di waktu malam tetapi sedang menjauhi tidak sekasur lah gitu ya, tidak seranjang dengan suaminya sampai dia kembali tanpa alasan yang jelas ya. Maksudnya dia bukan dengan alasan yang syar'i ya, tetapi dia itu tadi ya bentuk pembangkangan istri gitu ya, atau bentuk apa ya, ngambek ya. Kalau ngambek ya biasa aja gitu lah. Maka jangan kita takut-takutin, tetapi paling nggak kita kasih pengertian lah ya.
Karena mungkin sebagian istri atau istri kita mungkin belum paham gitu ya, atau belum tahu, oh ternyata ini adalah dilaknat. Kita kasih pengertian baik-baik. Wa la'ana tariqal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah juga melaknat orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada keburukan, kejahatan, kemaksiatan di sekitar kita dan kita padahal mampu untuk mencegahnya, kita mampu untuk mengingkarinya, kemudian kita tidak lakukan, maka kita terlaknat. Wa la'anal fa'il wal maf'ul bihi, yakni liwat. Allah juga melaknat para pelaku homoseks ya. Subjek objek ya, dua pelaku itu, mau yang aktif mau yang pasif. Wa la'anal khamrah, khamr juga, orang yang minum khamr, yang minum, yang menuangkan, yang minta dituangkan, penjual, pembeli yang memeras ya, membuat adonan khamr, dan yang membantu, intinya semua yang berkaitan dengan itu, yang membawa khamrnya, yang dibawakan kepadanya, yang mendapatkan cipratan, bukan berkah ya, cipratan keuntungan ya dari penjualan khamr dan yang menunjukinya. Semua hal-hal yang berkaitan dengan khamr ini semuanya masuk dalam circle laknat. Jadi kita nggak usah ikut-ikut masuk ke dalam circle laknat tadi. Ya, membawa. Ya kalau sekarang itu kayak carrier, bahasanya carrier narkoba gitu ya. Sama, dia terlaknat dia. Aku kan cuma membawa. Ya itu sama. Makanya carrier narkoba juga dihukum kan oleh pemerintah. Seharusnya semua hal-hal yang berkaitan dengan itu ya dihukum dong, pabriknya sekalian ya kan, para pekerjanya semuanya itu terlaknat oleh Allah. Kalaupun memang manusia tidak bisa menghukumnya, tenang, Allah sudah melaknatnya, gitu aja. Allah sudah melaknat semua hal-hal yang berkaitan dengan khamr, narkoba dan semuanya. Kita lanjutkan. Tetapi hadis yang berikutnya ini disampaikan di sini dhaif ya, tapi kita baca aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ada 6 aku melaknat perilaku itu dan juga Allah juga melaknatnya. Dan setiap nabi itu diijabahi doanya. Yang pertama, al-mukadzib biqadarillah. Orang yang mendustakan takdir Allah. Rasul melaknat, Allah juga melaknat. Wa zaid fi kitabillah. Orang-orang yang berupaya untuk mengubah isi Al-Qur'an, ya, menambah-nambah atau mengurang-uranginya. Ya, kebanyakan sih tidak dikurangi, ya, ditambah ya. Ditambah dalam artian untuk mengurangi kan gitu kan. Ditambah itu untuk menikam ya, untuk merusak gitu kan. Wal mutasallit bil jabarut, yang menggunakan kekuasaannya untuk hal kekerasan. Kekerasannya seperti apa? Liyu'izza man adalallah, untuk mengangkat derajat orang yang dihinakan Allah. Jadi ini orang aslinya udah dihinakan oleh Allah, tetapi dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia angkat orang yang dihinakan oleh Allah untuk dimuliakan di matanya, di mata manusia. Dan sebaliknya, merendahkan orang yang Allah tinggikan, muliakan. Wal mustahil liharamillah, orang yang menghalalkan hal-hal yang Allah haram. Wal mustahil min itrati ma haramallah, dan orang yang dari keluargaku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi maksudnya keturunan Nabi ya, karena sekarang kan banyak orang yang mengaku keturunan Nabi, tetapi nyata-nyatanya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah ini terlaknat nih. Terlaknat mereka semua ya, apalagi kalau cuma ngaku-ngaku. Ini kata Rasul, siapapun dari keluargaku yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu, maka mereka semua terlaknat. Wattarik li sunnati, dan juga orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Kita lanjut lagi. Az-zani bi imrati jarihi, orang yang berzina dengan istri tetangganya juga terlaknat. Wala'ana naqihayadihi, orang yang melakukan onani, masturbasi, mereka semua juga terlaknat. Wala'ana naqihal wa bintuha, orang yang menikahi ibu dan anaknya sekaligus. Nggak cukup puas dengan ibunya, anaknya juga dinikahin gitu ya Allah. Wala an-rashi wal murtashi, dan Allah pelaku suap ya. Dan yang minta disuap. Atau yang ya itulah, semua yang dalam konteks suap menyuap itu ya, semua dilaknat. Di dalam satu hukum ya, di dalam satu hukum. Waraish, yakni as-sa'i bainahum, dan juga orang yang menjadi maklarnya atau orang yang menunjuki ya, ini loh, ini kasih duit dan sebagainya lah, perilaku kayak gitu semua masuk dalam circle laknat
Ya, dalam hal kaitannya suap menyuap di dalam hukum untuk meringankan hukum atau segala apapun bentuknya. Dan juga laknat Allah terhadap orang yang menyembunyikan ilmu, menimbun makanan, Masya Allah. Kemudian orang-orang yang dia lihat saudaranya itu tertindas, butuh bantuan tetapi tidak dibantu, tidak ada upaya untuk membantu saudaranya yang tertindas atau terzalimi, terhinakan, maka ini juga terlaknat orang-orang yang membiarkan saudaranya dalam keadaan seperti ini. Kemudian laknat Allah kepada para pemimpin yang tidak punya kasih sayang, ya, tidak berbelas kasih kepada rakyatnya. Wala'anal mutabattilina minar rijal alladzina yaqulun. Ah, ini yang lagi viral juga nih. Orang-orang yang membujang atau dia nikah tapi nggak mau punya anak. Ya, ini juga sama, terlaknat mereka. Intinya adalah nggak mau punya anak, itu aja. Kan inti nikah kan nanti kan punya anak, repot dan sebagainya. Membujang itu atau perilaku membujang itu sudah terlaknat ya. Jadi mutabattilina dari orang-orang yang nggak mau nikah. Nggak mau nikah ini bukan karena dia sibuk belajar, karena sebagian ulama ada yang tidak sampai atau tidak sempat. Bukannya tidak mau, tidak sempat. Bedakan antara tidak sempat dengan tidak mau. Kalau ini memang konsepnya dia punya ideologi nggak mau nikah gitu. Atau ideologi dia nggak mau punya anak. Nah ini terlaknat, Masya Allah. Wala ana raqib al-falat wahdahu, orang yang bepergian sendirian. Waduh, aku nek pergi ke sini sendirian padahal yo. Enggak ada temen lagi. Jadi kalau pergi di malam hari di tengah padang pasir, ini konteksnya bepergian di tengah padang pasir ya. Itu terlaknat bagi siapapun yang bepergian sendirian. Ya kalau bisa kalau pergi emang bawa teman ya. Wah ini berarti besok-besok aku harus bawa teman ini kalau ke sini nih, Masya Allah nih. Jadi di sini kalau dalam takhrij hadisnya sih sahih ya. Jadi perilaku bepergian sendirian di tengah padang pasir di malam hari itu terlaknat. Wala anaman atabahimah, diulang lagi, terlaknat juga orang yang mendatangi hewan, menggauli hewan. Na'udzubillah min la'natihi wa la'nati rasulih. Dah, ini semua bentuk-bentuk laknat Allah dan laknat Rasulnya kepada perilaku yang umum, kepada umum ya. Maka kita perhatikan apakah adakah kita melakukan salah satu dari yang disebutkan, maka kita segera bertaubat kepada Allah agar kita bisa keluar dari sirkel laknat Allah dan Rasulnya. Kalau selama ini kita masih berada di kubangan salah satu perilaku yang terlaknat, maka kita segera bertaubat dan mohon pertolongan kepada Allah agar segera keluar. Dan sekali lagi, ketika kita berada di tengah-tengah semua yang disebutkan yang terlaknat tadi, laknat Allah sedang menyertai kita. Laknat itu maksudnya apa? Kutukan. Kutukan itu maksudnya jauh dari rahmat Allah. Allah nggak sayang sama kita. Gimana rasanya kalau kita dijauhi sama Allah? Lah kita di rumah aja merasa terkucilkan atau merasa dicuekin atau merasa didiamkan sama istri, ya sama orang tua, itu kan nggak enak. Ya, dicuekin, nggak diajak ngomong. Ya, itu ya, terlaknat tuh gitu, dijauhi, dikucilkan. Ya, kita dari komunitas kita aja dikucilkan aja nggak enak gitu. Ini yang mengkucilkan Allah dan Rasulnya, yang mengutuk Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi, ketika kita masih berada di kisaran atau kubangan sirkel laknat, kita memohon kepada Allah untuk bisa dikeluarkan daripada sirkel tersebut. Kemudian kita tutup dengan satu pasal ya. Di sini ada pasal yang penting bagi para pendidik ya, terutama para guru. Boleh bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan setiap pendidik, ya boleh, di sini dikatakan boleh untuk berkata kepada anak didiknya atau peserta didiknya seperti wailak, ya celaka kamu, au ya dhaifal hal, atau kata-kata ini bahasa Arab ya, wailak itu kata-kata yang masih lembut karena tidak menuju, tidak menyasar kepada orang tertentu, umum. Atau bilangnya gini, ya dhaifal hal, wahai orang yang lemah keadaannya, au ya qalilan nadhar li nafsi, atau orang-orang yang tidak sangat sedikit mengintrospeksi dirinya, au ya zalima nafsihi, atau orang yang menzalimi dirinya sendiri, atau yang semisalnya. Intinya tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, kita sering temui ya guru ngomongnya terlalu kasar dengan peserta didiknya.
Dan ini tidak selayaknya ya, tidak boleh. Kalau kata-kata yang marah itu wajar, tetapi jangan diluapkan. Sekali lagi, kita tidak ada hak untuk meluapkan kemarahan kita secara berlebihan. Karena kita nanti takut masuk dalam circle laknat tadi yang disebutkan. Apalagi kalau sampai mengutuk. Ya, mengutuk dengan kata-kata kasar, tidak boleh. Seorang pendidik tidak layak untuk seperti itu, mengucapkan kata-kata, atau seorang dai, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kata-kata yang seperti itu tadi ya boleh ya. Ya dhaifal hal, wahai keadaan yang lemah keadaannya, qalilan nadhar li nafsi, yang sangat sedikit mengintrospeksi dirinya, atau tidak suka berkaca, ya ngaca dong gitu maksudnya gitu ya. Tapi bahasa kita kan kalau ngaca dong itu kayaknya kasar banget ya. Ya bahasa yang dilembutkan gitu. Ya zalim nafsahu, ya zalima nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, tapi intinya tidak boleh berlebihan dan tidak mengandung unsur dusta. Ya, tidak mengandung unsur dusta. Kalaupun ingin mengingatkan anak atau peserta didik ya, murid kita jangan ada unsur dustanya. Wala yakunu fi lafadz qadzaf, dan tidak ada lafadz yang di situ bentuknya adalah sumpah serapah gitu ya. Atau kinayah itu adalah singgungan, kata-kata singgungan yang mirip gitu. Wa inna ma yajuzu ma qaddamnahu wa yakunul gharad min dzalika ta'dib. Yang boleh itu kata-kata yang umum, ya kata-kata umum, tidak kata-kata yang menusuk atau mengarah kepada person tertentu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tadi ta'dib, ya mendidik ya. Seorang guru memang susah-susah gampang ya. Seharusnya memang seorang guru itu adalah motivator ya. Makanya kalau bisa itu para motivator itu ngajar di kelas gitu. Jangan cuma ngajar di event-event tertentu gitu kan. Agar ilmunya itu bisa tersampaikan lebih luas lagi gitu. Maka sejatinya seorang guru itu adalah semuanya adalah motivator. Karena dia bisa membawakan aura positif di dalam pembawaannya, di dalam metode atau materi yang diajarkan. Maka seorang anak murid ya atau peserta didik itu seharusnya dia layak mendapatkan motivasi-motivasi daripada gurunya. Tidak hanya sekedar sumpah serapah ya kan, celaan-celaan, negatif gitu isinya kan. Di kelas itu negatif. Aduh malas deh ya kan. Malas kita, mendingan udah Pak, saya tak pamit aja gitu ya. Bapak ini nggak ngajarin ya, tapi isinya adalah mencaci dan memaki. Nggak pantas Pak gitu. Makanya wajar ketika misalnya ada keributan di kelas gitu ya. Bisa jadi ya yang kita lihat itu guru dipukul siswanya, tetapi bisa jadi sebabnya pasti ada ya kan, nggak mungkin tiba-tiba pak gurunya dipukul sama anak muridnya kalau nggak ada sebabnya. Baik, itu tadi yang menjadi akhir dari pembahasan kita di dalam dosa besar yang ke-44, yaitu al-la'an, tukang melaknat. Jangan sekali-kali kita bermudah-mudahan atau sembarangan melaknat orang lain, terutama melaknat secara khusus ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh kita bermudah-mudahan. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas. Terima kasih atas segala perhatian. Nakhtatim bi du'ai kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.